Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Ramadan yang saya cintai, perkenalkan sebelumnya nama saya Santi Nurmalasari sebagai moderator dalam acara Cahaya Kolbu hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman sampai hari ini. Maka dari itu, sahabat TV Ramadan yang saya cintai, mari kita dengarkan tausiah yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semoga mendapatkan berkah. Yang belum menjawab salam semoga cepat-cepat mendapat hidayah. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama sihatan linnas wa ja'ala syahra ramadhana syahra min syuhuril mubarakati linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa belian, berbagi kemuliaan di bulan Ramadan, Pondok Pesantren Al-Ihsan TV Ramadan yang berbahagia, dan semoga Allah muliakan hadirin. Tidak terasa bahwa kita pada kesempatan kali ini sudah hampir mendekati penghujung bulan suci Ramadan ini, hadirin. Setelah beberapa hari ke belakang kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya dengan penuh harapan semoga semua ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit bercerita tentang rahasia di balik perintah berpuasa. Berangkat dari keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Ayat ini diawali dengan panggilan kepada orang yang beriman, panggilan dari Allah kepada orang-orang yang di dalam hatinya masih tertaut keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini merupakan landasan perintah berpuasa. Sedangkan perintah dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub, asal sebuah perintah adalah wajib. Dan dalam kaidah usul fikih juga yang disebut dengan wajib adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa, hadirin. Alhasil, apabila kita melaksanakan ibadah puasa, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kita meninggalkan dalam artian tidak melaksanakan puasa, awas, dosa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik perintah berpuasa dari ayat tersebut, ada rahasia di balik itu semua. Apa rahasianya? Kata Allah, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini dibuktikan dengan penelitian yang dilaksanakan atau dilakukan oleh tim ahli dalam bidangnya, yaitu dalam bidang kedokteran atau kesehatan.
bahwasannya puasa adalah solusi bagi seseorang yang mempunyai penyakit yang belum ada obatnya ataupun yang sulit didapatkan obatnya. Karena apa? Ketika dalam 1 tahun penuh atau 12 bulan, 11 bulan ia mengkonsumsi makanan dengan berbagai macam, dengan berbagai jenis yang belum tentu sehat dan bergizi untuk tubuhnya. Di 1 bulan ini, di bulan Ramadan ini, Allah meminta agar kita berpuasa, tujuannya untuk menyehatkan diri kita. Setelah 1 tahun ataupun 12 bulan kita mengkonsumsi makanan yang berbagai jenis tersebut, di 1 bulan ini kita dituntut untuk menyedikitkan makan ataupun untuk memilah dan memilih makanan yang baik untuk tubuh kita. Sungguh luar biasa hadirin. Di satu sisi bahwa puasa itu adalah wajib, dan ketika kita melaksanakan kewajiban kita akan mendapatkan pahala. Di satu sisi juga kita akan mendapatkan kesehatan yang Allah janjikan. Dan bagi orang-orang yang menginginkan menurunkan berat badannya, puasa adalah solusinya. Karena dibalik rahasia perintah puasa tadi, puasa adalah solusi sehatnya. Apa demikian? Kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa tentunya dia dalam 1 hari ataupun 24 jam kadar makanan yang ia masukkan dalam tubuhnya berkisar sedikit, berkurang daripada yang biasanya. Orang yang hendak menurunkan berat badannya apabila ia berpuasa, di satu sisi ia akan menurunkan berat badannya, di satu sisi ia akan mendapatkan kesehatan, dan luar biasanya ketika ia melaksanakan puasa sebagai solusi menurunkan berat badannya, ia mendapatkan pahala. Sungguh luar biasa, bukan? Perintah berpuasa di satu sisi menyehatkan tubuhnya dan mendapatkan pahala. Itulah daripada rahasia perintah berpuasa. Dan Allah janjikan ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Apa di antaranya? Lis-shaimi farhatani. 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama, yaitu ketika ia berbuka. Berbuka di sini bisa diartikan ketika seseorang berpuasa 12 atau 13 jam, bahkan di negeri orang berpuasanya itu sampai 20 jam. Ketika ia menemukan atau mendengar kumandang azan maghrib, di situ ia akan mendapatkan kebahagiaan. Itu makna lain daripada berbuka dalam hadis tersebut. Dan kebahagiaan lainnya yang Allah janjikan kepada orang yang berpuasa adalah ketika ia bertemu kelak di akhirat, bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak bahagia orang yang di bumi ataupun di dunianya tidak bertemu dengan Allah? Karena sebab ia berpuasa, yang dijanjikan oleh Allah, dia akan bertemu dengan Allah nanti di akhirat kelak. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Alhasil, apabila antum saum, maka antum akan dimaksum. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada penceramah 1 yang telah memaparkan materinya yang begitu sangat jelas. Tetapi manusia itu sifatnya pasti kurang puas, betul? Maka dari itu kita dengarkan tausiah yang kedua dari penceramah yang kedua yang tak kalah luar biasa. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil wahhab, lil mu'minina sabilus shawab. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-jazir anil adnam, al-has ala talabis sawab, wa ala alihi wa ashabihi khairal ali wa khairal ashab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil ayatil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ila akhir ayah, maknanya Allah a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semuanya. Allah berikan nikmat sehat, Allah berikan nikmat bisa berjalan, Allah berikan nikmat berkedip, nikmat berbicara, nikmat melihat, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semuanya yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, habibana wa nabiyana, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada itba'i tabi'innya, juga kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul ijma dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa saling bertatap muka walaupun tidak secara langsung, tapi ini merupakan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan walaupun dalam keadaan Allah uji kepada kita, Allah turunkan ta'un, Allah turunkan COVID-19 kepada kita semuanya. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah yang menurunkan, maka Allah yang akan mengambil kembali. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga virus ini diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjelaskan sedikit tentang keistimewaan bulan suci Ramadan yang sekarang sedang kita laksanakan dan akan selesai. Saya akan jelaskan sedikit tentang keistimewaan bulan Ramadan yang sangat luar biasa. Salah satu bulan dari 12 bulan yang Allah turunkan yang memiliki keistimewaan selain daripada syahrul Ramadan, selain daripada diturunkan bulan suci Ramadan, selain daripada malam Lailatul Qadar, ada lagi keistimewaan-keistimewaan yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan. Ini dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri. Di sini dijelaskan bahwasannya wa anin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qala, inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala ya'murul kiramal katibina, mengutus Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat kiraman katibin fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, ayyaktubul hasanati, untuk menuliskan itu malaikat kiraman katibin al hasanati, kepada amalan-amalan kebaikan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, untuk umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaktubu, dan tidak menuliskan itu malaikat kiraman katibin alaihi musayyi'at, kepada umat kanjeng Nabi Muhammad apa as-sayyi'at, yaitu pirang-pirang amal-amalan kejelekan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan suci Ramadan Allah menurunkan malaikat ke bumi untuk menuliskan segala macam kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai membaca Al-Qur'an, Allah tuliskan oleh malaikat. Dari mulai tidur yang sesuai dengan syariat, tapi hadirin ya, jangan sampai tidur dari subuh, tidurnya subuh, bangunnya langsung buka, wah itu langsung ditalkin hadirin ya, langsung ditalkin bersama. Tapi ini tidur dengan syariat, maka itu menjadi sebuah amal kebaikan. Allah tuliskan oleh malaikat kiraman katibin ketika membaca Quran, ketika sholat sunat dan sholat dan lain sebagainya. Tetapi di sini dijelaskan wala yaktubu alaihim sayyi'at, tetapi Allah tidak menuliskan kepada amal-amal kejelekan yang dilakukan oleh umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebuah keistimewaan di bulan suci Ramadan. Dan di sini wayudhibu, dan Allah memaafkan
marhum kepada tiap-tiap umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi tiap umat Nabi Muhammad SAW Allah maafkan dzunubahumul madiyat, kepada perkara dosa yang telah terjadi al-madi, yang terdahulu, yang telah dilaksanakan. Jadi ini adalah sebuah keistimewaan di bulan suci Ramadan, di mana di dalam sebuah keterangan hadis ini ada sebuah 3 keistimewaan, di mana Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat kiraman katibin menuliskan segala amal-amalan kebaikan yang dilakukan oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, malaikat kiraman katibin tidak menuliskan amal-amalan kejelekan yang dilakukan oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat kiraman katibin memberikan pemaafan secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-madiyah, kepada dosa-dosa yang telah terdahulu, yang telah kita lalui, yang telah kita laksanakan. Dalam hadis lain dijelaskan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena keimanan, karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan karena kerendahan hati, keikhlasan, kerelaan, ghufira lahu, maka Allah memaafkan, memberi pengampunan taqaddama min dhanbi, kepada dosa-dosa yang telah terdahulu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penjelasan sedikit ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa di bulan hari ini, di tahun hari ini, semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Semoga hasil-hasil kita, maksud-maksud kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita ditempatkan ketika pulang, ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Tidak ada gading yang tidak retak. Apabila pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi apabila lisan imut saya melukai daripada hati hadirin sekalian, maka hendak mana obat dicari selain daripada meminta maaf. Maka oleh karena itu saya mohon maaf lahir dan batin dari ucapan atau perbuatan yang pernah saya lakukan. Fadmum bidhammi wansiban fathan wajr qasran kadiqlullahi abdah yasur. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari awal hingga akhir kita telah mendengarkan ilmu-ilmu yang baru dari penceramah yang ke-1 dan ke-2. Tak terasa waktu sudah habis. Waktu itu sangat singkat. Umur semakin meningkat. Ajal semakin dekat. Kanan kiri malaikat mencatat amal baik dan buruk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi ladang amal bagi kita semua. Saya Santi Nurmalasari selaku moderator mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان